Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Binardi dengan NIM O1A1200009. Pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu dari 4 jalur metabolisme glukosa. Glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis dapat dipandang sebagai tahap pertama proses respirasi atau aerobik di dalam sel yang terjadi di dalam sitosol, di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat atau sebagai proses pembentukan energi atau ATP dalam keadaan anaerobik. Glukosa kemudian dioksidasi menjadi asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asam laktat. Dari proses glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP. Hati dapat mengubah asam laktat tersebut menjadi glukosa. Yang kedua, glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses lain yang dilakukan tubuh saat kadar glukosa rendah di aliran darah. Glikogenolisis merupakan molekul glikogen yang kemudian dipecah menjadi glukosa. Glikogen sendiri merupakan bentuk simpanan glukosa sebagai molekul energi cadangan. Glikogenolisis biasanya terjadi di antara jam-jam makan atau saat Anda tidur. Yang ketiga, glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa. Ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa, yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dan tumbuhan. Yang keempat, metabolisme. Metabolisme adalah sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada tubuh organisme. Contohnya saat pencernaan. Metabolisme seluler melepaskan energi dan nutrisi yang diperoleh dari makanan. Metabolisme seluler menopang kehidupan dan memungkinkan sel untuk berkembang, tumbuh, dan memberi respon terhadap stimulus lingkungan luar. 5. Katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Pada proses katabolisme ini terjadi pelepasan energi yang merupakan hasil dari pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Yang keenam, anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan atau penyusunan ataupun sintesis senyawa organik sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks. Jadi, proses dasarnya proses anabolisme merupakan kebalikan dari proses katabolisme. Makromolekul yang dimaksud misalnya komponen sel seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Oleh karena itu, proses pembentukannya memerlukan energi bebas, maka reaksinya disebut dengan reaksi endorgonik. Materi selanjutnya yaitu proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Makhluk hidup dalam melakukan metabolisme membutuhkan oksigen yang didapat dari proses respirasi. Dalam proses menghasilkan energi, respirasi dibagi menjadi 2 bentuk, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang menjadi perbedaan utama dari keduanya adalah ketergantungannya terhadap oksigen. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Selain menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi aerob, makhluk hidup juga membutuhkan glukosa. Zat ini bisa didapatkan melalui makanan yang mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim-enzim di sistem pencernaan. Contohnya, nasi yang memiliki kandungan karbohidrat sehingga setelah dikonsumsi dapat menghasilkan glukosa yang nantinya digunakan untuk pembentukan energi di dalam tubuh. Sedangkan respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob satu molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob ini hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Tahapan respirasi aerob yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron.
proses glikolisis terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon menjadi asam pirufat 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, endergonik atau membutuhkan ATP dan eksergonik atau menghasilkan ATP. Apabila dalam kondisi ada oksigen, maka pirufat kemudian akan menjalani metabolisme di siklus Krebs dan transport elektron. Sedangkan dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerob, pirufat akan diubah menjadi asam laktat. Skema sederhananya yaitu sebagai berikut. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis ini akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi. Karena ATP merupakan molekul penyimpan energi, sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Sebuah molekul NADH dalam transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Glikolisis berlangsung di dalam sitosol. Semua sel lintasan katabolisme ini adalah pemecahan glukosa menjadi yang pertama asam pirufat. Pada suasana aerob tersedia oksigen. Yang kedua asam laktat. Pada suasana anaerob yang tidak tersedia oksigen. Setelah melalui glikolisis, asam pirufat yang dihasilkan ini kemudian akan diubah menjadi asetil koenzim A di dalam mitokondria. Proses perubahan dari asam pirufat menjadi asetil koenzim A ini akan berjalan dengan ketersediaan oksigen serta akan menghasilkan produk samping berupa NADH yang juga dapat menghasilkan 2 sampai dengan 3 molekul ATP. Untuk memenuhi kebutuhan energi bagi sel-sel tubuh, asetil koenzim A hasil konversi asam pirufat ini kemudian akan masuk ke dalam siklus asam nitrat untuk kemudian diubah menjadi karbon dioksida atau CO2, ATP, NADH, dan FADH2 melalui tahapan reaksi yang kompleks. Respirasi aerob berlangsungnya dalam mitokondria atau berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transport elektron yang merubah glukosa sebagai sumber energi tubuh manusia dan sitoplasma, tempat berlangsungnya glikolisis. Sedangkan pada respirasi anaerob hanya berlangsung pada sitoplasma karena hewan prokariotik tidak memiliki mitokondria. Itulah mengapa bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi yang lebih besar bila dibandingkan dengan anaerob. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Reaksi metabolisme merupakan suatu reaksi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan bentuk jejaringan. Di dalam tubuh manusia terjadi metabolisme karbohidrat, lemak atau lipid, dan protein. Karbohidrat, lemak, dan protein bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, lemak, maupun protein. Titik temu dari berbagai jalur, baik karbohidrat, lemak, dan protein di jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar yang ada di dalam sel. Hasil katabolisme lemak, karbohidrat, maupun protein bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Senyawa-senyawa tersebut dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, maupun komponen sel lainnya. Berikut keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak atau lipid, dan protein. Kaitan antara karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat membentuk glukosa, kemudian glikolisis, dan disimpan sebagai glikogen atau lemak. Kemudian disintesa dengan senyawa lain dan dioksidasi untuk menghasilkan energi, dan selanjutnya membentuk asetil koenzim A. Dalam lemak, membentuk asam lemak dan gliserol, kemudian beta oxidation, dan disimpan sebagai trigliserid, kemudian disintesa dalam membran sel dan dioksidasi untuk menghasilkan energi sehingga membentuk asetil koenzim A. Dalam protein, membentuk asam amino, kemudian transmination, dan disimpan sebagai glikogen atau lemak, dan dibuat senyawa protein baru. Kemudian dioksidasi untuk menghasilkan energi sehingga membentuk asetil koenzim A. Dalam karbohidrat, lemak, dan protein yang membentuk asetil koenzim A tadi, kemudian membentuk siklus Krebs. Di sini terdapat karbon dioksida dan air, kemudian membentuk produksi ATP sebagai bahan energi. Keterkaitan metabolisme
metabolisme karbohidrat, lemak atau lipid maupun protein, yaitu mereka akan dimetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs ini dihasilkan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Banyak ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom C atau karbon dari jenis lemak tertentu. Lemak merupakan bentuk persediaan energi yang terbanyak dibandingkan dengan persediaan karbohidrat sebagai sumber energi. Besarnya persediaan lemak kira-kira 40 kalinya. Lemak hanya dapat menghasilkan energi bila O2 cukup. Lemak dapat menghasilkan energi hanya pada olahraga yang bersifat aerobik, seperti lari maraton. Asam lemak merupakan sumber energi penting bagi berbagai jaringan tubuh. Beberapa jaringan bahkan lebih cenderung memakai asam lemak daripada glukosa untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pembakaran asam lemak menjadi CO2 dan H2O terjadi di dalam mitokondria. Pemindahan elektron dari asam lemak ke oksigen pada mitokondria menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Pembakaran tersebut terjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu asam lemak dioksidasi secara berturut-turut sehingga seluruh atom karbonnya berubah menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A kemudian dioksidasi pada daur asam pirufat. Pada tahap kedua terbentuknya ATP dengan cara fosforilasi oksidatif. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan lemak merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Berbeda halnya dengan karbohidrat atau glukosa, banyak mengandung oksigen, namun lebih sedikit hidrogen terikat merupakan senyawa yang lebih teroksidasi. Simpanan energi yang paling banyak pada senyawa karbon tereduksi dan jika ada pembakaran sempurna dapat membebaskan energi yang lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang individu makan dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih mudah dalam memberikan rasa kenyang apabila dibandingkan dengan makanan yang mengandung karbohidrat. Rasa kenyang yang dialami individu disebabkan karena kemampuan metabolisme lemak di dalam menghasilkan energi yang lebih besar. Selain karbohidrat, lemak merupakan substrat yang penting dalam proses respirasi. Itulah mengapa bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan dengan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, penyakit gangguan metabolisme karbohidrat yaitu galaktosemia. Galaktosemia merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Galaktosa adalah jenis gula yang terdapat dalam susu. Galaktosemia adalah penyakit keturunan yang membuat seseorang tidak bisa mencerna galaktosa sejak lahir. Galaktosa merupakan gula sederhana yang juga membentuk laktosa. Timbulnya penyakit. Penderita galaktosemia adalah keadaan bayi tidak mampu mengubah galaktosa menjadi glukosa yang merupakan sumber energi karena tidak memiliki enzim yang disebut dengan GALT. Karena tidak dapat dicerna, galaktosa akan tertimbun dalam darah. Galaktosemia diturunkan dari orang tua ke anaknya. Namun, beberapa orang tua dari bayi penderita galaktosemia tidak menderita galaktosemia karena orang tua tersebut tidak memiliki sifat pembawa galaktosemia yang dapat diturunkan. Jika kedua orang tua memiliki sifat pembawa galaktosemia, maka bayi tersebut berisiko menderita galaktosemia. Preventif. Gangguan atau penyakit ini sulit dicegah karena seringkali disebabkan oleh keturunan. Penanganan yang dapat dilakukan untuk penyakit galaktosemia yaitu yang pertama, menghindari makanan yang mengandung laktosa. Yang kedua, melakukan olahraga secara rutin setidaknya 30 menit. Yang ketiga, mengurangi konsumsi minuman dengan kandungan gula yang tinggi seperti jus buah kemasan atau minuman soda, serta makanan yang tinggi gula dan lemak. Tindakan kuratif. Sampai saat ini, belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan anak dan pasien yang menderita galaktosemia. Tetapi kita dapat melakukan diet yang rendah glukosa dan beberapa perawatan tambahan yang bisa
bisa direkomendasikan seperti pemberian antibiotik, pemberian suplemen kalsium, terapi bicara, intervensi pendidikan individu, konseling genetik, dan terapi penggantian hormon untuk meminimalkan dampak dan komplikasinya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.